Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yusarul mar'u ma'a man ahabba. Shadaqallah, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM beserta pengurus yang saya muliakan, guru kita bersama Ustaz, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya manusia itu tempatnya salah, tempatnya dosa. Al-insan mahalul khoto'i wa nisyan. Jadi yang namanya manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Maka jangan pernah bosan-bosan kita selalu memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sampai habis sholat pun, habis ibadah kita kepada Allah tetap mohon ampun kepada Allah. Karena mungkin dalam sholat kita ya ada kurang kekhusyuannya. Sholat mas sholat tapi pikirannya kemana-mana. Ya, ada yang mikirin tanaman baru ditanam seminggu gak hujan-hujan, mati apa hidup gitu kan. Ya, jadi sholat mikirin tanaman, ada yang mikirin rumah, ya, rumahnya mah keramik kurang 2 dus lagi, ya, belum mikirin anak sekolah, ya, biayanya dan lain sebagainya. Makanya setelah sholat, ya, karena mungkin sholat kita ini ada kekurang khusyuan, maka ditutup dengan mohon ampun. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mohon ampun sama Allah. Mudah-mudahan dengan kita diampuni sama Allah, maka kita menjadi orang yang dicintai Allah, orang yang selalu dijaga hidayahnya oleh Allah. Ya rahimakumullah, hidayah itu mahal. Hidayah nggak bisa dijual, nggak bisa dibeli. Sekaya apapun dia, kalau nggak dipilih sama Allah, sepinter apapun, sekelas profesor sekalipun, kalau dia nggak dipilih sama Allah, sampai dia menghadap Allah meninggal dunia, tidak dapat hidayah dari Allah. Padahal orang pintar. Ya. Tapi jamaah rahimakumullah, banyak pengalaman ternyata orang-orang luar itu ketika mengadakan penelitian
banyak orang yang masuk Islam. Ya, dengan penelitian organ tubuh, ternyata jamaah rahimakumullah dalam tubuh kita ini masya Allah berapa ya sel jutaan. Ya. Jamaah rahimakumullah, yang namanya tubuh kita ini ada yang namanya jantung. Itu terus memompa setiap detiknya. Gratis ini hadirin jamaah rahimakumullah. Kita pakai oksigen dari Allah, bisa bernapas. Ya, begitupun indrawi kita punya kedua mata bisa melihat. Telinga kita bisa mendengar, mulut kita bisa berbicara, tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa melangkah. Begitupun kita mempunyai yang namanya nikmat rasa. Rasa manis, rasa asam, rasa pahit, rasa panas, dingin. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sakit ya rahimakumullah, nikmat-nikmatnya itu udah mulai dikurangin. Yang ada satu, pahit. Orang sakit itu manisnya nggak begitu terasa, gurih-gurih nggak terasa. Yang ada semua makanan segitu enaknya, pahit semua. Dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rasa itu di saat kita dikasih sehat sama Allah. Manisnya kita rasakan, dinginnya, panasnya, gurihnya, asamnya, pedesnya. Allahu Akbar. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kita bisa dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita pergunakan untuk keperluan dan kebutuhan hidup kita. Kita bisa berangkat ke masjid tanpa bantuan siapapun. Tanpa bantuan siapapun, ya rahimakumullah, kita berangkat sendiri. Makasih Bang. Berangkat sendiri. Ya rahimakumullah, tanpa dibantu, tanpa dituntun oleh saudara sahabat kita. Ada yang berjalan, ada yang mengendarai kendaraan motornya, mobilnya. Semua alhamdulillah dikasih fasilitas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama nikmat sehat. Tangan kita bisa digerakkan, subhanallah, bisa menikmati bagaimana ya menyempurnakan kaifiah wudu kita, berkumur-kumur, membasuh lubang hidung, membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh sebagian kepala, membasuh kedua telinga, membasuh kedua kaki sampai sikut. Ini semuanya adalah amaliyah soleh yang kata Nabi, amaliyah wudu saja sudah penggugur dosa-dosa kita. Dosa yang ada pada mata kita seharian jamaah rahimakumullah, mungkin kita melihat sesuatu yang tidak disukai sama Allah. Maka alhamdulillah kita basuh muka kita. Mungkin mulut kita berkata-kata yang tidak disukai sama Allah. Hidung kita juga sama. Tangan kita, kaki kita, terutama hati kita. Jamaah rahimakumullah. Ahlan wa sahlan Ketua DKM Bapak Ustaz Ade, barakallahu fiik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat kesehatan ini luar biasa, mahal harganya. Kita nggak dibantu sama keluarga, sama saudara, berangkat alhamdulillah ke masjid dengan tenaga kita, dengan langkah demi langkah yang insya Allah mudah-mudahan nanti di akhirat itu tanah yang kita injak jadi saksi di hadapan Allah, bebatuan yang kita injak jadi saksi di hadapan Allah, semua dedaunan yang kita lewati semua jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, semua ini menjadikan sarana bagaimana akan menjadikan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyaksikan bahwa kita menjadi orang yang baik.
Tapi sebaliknya juga kalau kita melakukan keburukan, hadirin, sama, bumi ini tidak ridho diinjak sama orang yang berbuat maksiat di hadapan Allah. Rumah kalau mau boleh nawar mah, ya rahimakumullah, rumah yang ditempati sama orang yang nggak ibadah, kalau mau ngomong mah, saya nggak betah banget ditempatin dia. Dia lupa amamu ya Allah. Ini rumah dipakai buat maksiat kepadamu ya Allah. Itu rumah yang nggak berkah. Kendaraan juga sama, kendaraan yang dipakai sama orang yang nggak ibadah sama, kalau mau ngomong mah jangan lama-lama dipakai ya Allah, saya dibawa buat maksiat dulu. Tapi ketika itu semua nikmat dipakai dalam ketaatan, itu nikmat tadi sama bersinergi dengan kita. Rumah juga aman, senang, tenang. Itulah yang namanya barokah. Barokah itu ziyadatul khair, adanya kebaikan di dalam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baru berwudu saja sudah diampuni dosanya oleh Allah. Belum lagi kita takbir sampai salam, sholat berjamaah, ya kan? Taklim seperti ini penggugur dosa. Ditambah lagi dengan wirid, dengan zikir-zikir yang silakan Bapak amalkan dari guru-guru kita. Jangan pernah sunyi hati kita, kecuali terus kita ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, supaya hati kita ini menjadi hati yang benar-benar ya raqaq qalbu, enteng hati kita ini buat diajak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam tasawuf itu ada yang namanya hati ya as-sofa. Sofa itu bersih. Kalau bahasa Qur'annya atau bahasa hadisnya, dia punya hati qalbun salim, hati yang damai, hati yang selamat. Dalam Al-Quran itu jamaah rahimakumullah, ada orang yang punya hati qalbun salim. Ada dia orang punya hatinya qalbun marid. Ada lagi orang yang punya hati yang ketiga qalbun mayit. Jadi ada salim, ada marid, ada mayit. Qalbun salim adalah hati yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dari hati ini semua akan terarah, akan tertuju dari sang raja yang namanya qalbu. Kalau hatinya baik, tunduk patuh kepada Allah, maka semua anggota tubuh kita ini akan tunduk sama Allah. Kalau hatinya takut sama Allah, mata otomatis bakal takut sama Allah. Kalau hatinya takut sama Allah, pendengaran pasti otomatis bakal takut sama Allah. Mulut juga sama, tangan juga sama, langkah kita, kaki juga sama. Maka tergantung sang raja, setirnya. Jadi kalau yang nyetir ini pengennya bagus, semua tertuju kepada yang positif. Makanya olah jiwa kita, olah qalbu kita supaya as-safat, supaya bersih. Dengan apa? Dengan ibadah. Tidak ada cara lagi kecuali dalam ibadah kepada Allah SWT. Dan yang namanya ibadah kudu dipaksa. Kalau nggak dipaksa, kita nih kalah ya sama hawa nafsu. Dalam Al-Quran itu yang namanya syaitan, hadirin, itu ngebujuk kita 24 jam, Pak. Jangankan kita lagi aktivitas, sampai tidur pun setan ikut ngegoda kita. Makanya kata Nabi Muhammad, kalau kita tidur ngimpi bagus itu dari Allah. Tapi kalau mimpi nggak bagus itu dari syaitan. Berarti dalam tidur pun setan ikut serta ngegoda kita. Makanya kenapa ketika kita mau tidur itu sunnah berwudu dulu, hadirin. Setelah berwudu kita baca doa-doa, zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, ayat kursi, akhir Al-Baqarah. Ya, kalau kata guru saya ada tambahan lagi tuh. Sebelum tidur kita baca surah ya Al-Quraisy, li'ilafi Quraisyin. Ditambah lagi surah Al-Zalzalah, ditambah lagi surah Al-Qadar, ditambah lagi surah Al-Alaq. Itu tambahan buat kita sebelum tidur untuk jaga-jaga supaya kita ini diamankan sama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
baru kita membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, baca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baca tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Baru kita baca tasbih 10 minimal 3 boleh subhanallah. Itu amalan-amalan orang soleh. Ketika mau tidur diamalkan amalan itu, tidurnya kita dinilai ibadah di mata Allah. Dan itu jamaah rahimakumullah terus enteng. Kalau kita niat malam nih, ya Allah saya nanti malam bangun mau tahajud, diawali dengan rangkaian zikir-zikir tadi, itu jamaah rahimakumullah membantu kita ini insya Allah akan diringankan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Baru kita bangun jamaah rahimakumullah jam 2. Seandainya sholatnya jam 3, ada zikir dari Nabi Muhammad. Kalau kita bangun di tengah malam, baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ghafirli. Itu zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis Rasulullah SAW. Siapa yang membaca zikir tadi di saat dia bangun di tengah malam, maka orang tadi dapat keutamaan 3: diampuni dosanya sama Allah, diterima ibadahnya sama Allah, doanya dikabul sama Allah. Kita bisa Pak, cuman karena belum tahu sehingga belum bisa ngamalin. Tapi kalau kita sudah tahu, yuk kita amalin. Apa yang kita dapat dari guru-guru kita, amalkan supaya kita tambah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, ada yang namanya hati yang bersih atau qalbun salim. Yang kedua adalah qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ini jamaah rahimakumullah adalah hati yang dia tidak menerima akan kebenaran, cenderung ingin melakukan dosa maksiat kepada Allah, hobinya berbuat dosa. Jadi kalau hari itu nggak berbuat maksiat, ada sesuatu yang kurang hari itu. Biasa dia nyuri, nggak nyuri ada yang kurang. Biasa dia nipu, nggak nipu ada yang kurang. Biasa dia judi, biasa dia melakukan hal-hal yang tadi negatif, sehingga jadi kecanduan, jadi kebiasaan. Maka itu dia punya penyakit, penyakitnya ya kolbunya rusak, kolbunya ini sakit, kolbun marid. Secepatnya dia jamaah rahimakumullah berobat. Jangan sampai meninggal dalam kondisi dia suka dalam berbuat maksiat kepada Allah, sehingga dia tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dapat husnul khatimah. Karena dalam hadis Nabi Muhammad, orang itu diwafatkan tergantung tadi kebiasaannya. Kalau biasanya minum, bisa jadi dia wafat dalam keadaan lagi minum khamar, wafat dalam keadaan judi, wafat dalam keadaan zina, wafat dalam keadaan dia ya berbuat dosa-dosa yang lainnya. Karena memang kebiasaannya seperti itu. Itu yang disebut ya su'ul khatimah, akhir yang jelek. Nah, kita minta supaya husnul khatimah. Nah, yang di awal tadi itu poin pertama, kalau pengen dapat husnul khatimah, kita jaga qalbu kita ini dengan banyak ibadah kepada Allah, terutama zikir. Zikirnya diperbanyak. Ya, boleh kita ambil dari zikir-zikirnya para orang-orang soleh. Ya, seperti zikirnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu jamaah rahimahullah Syekhul Islam. Ya, seorang yang benar-benar zuhud, ya, orang ahli ibadah, orang ahli ilmu, tapi zikirnya itu luar biasa. Beliau setiap harinya dalam satu minggu zikirnya beda-beda. Kalau hari Ahad zikirnya ya Hayyu ya Qayyum, itu 1000. Kalau hari Selasa sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau hari Rabunya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 1000. Kalau hari Kamis subhanallah bihamdi subhanallahil azim 1000.
Kalau hari Jumat ya Allah 1000. Kalau hari Sabtu la ilaha illallah 1000. Kalau hari Ahadnya ya Hayyu ya Qayyum. Itu Imam Ghazali berzikir seperti itu saben hari, Pak. Orang yang benar-benar ahli taat sama Allah, ahli ibadah, masih terus mengecas imannya, terus mengkontrol daripada ya qalbunya supaya tadi as-safat, supaya bersih. Karena memang perlu kita yang olah jiwa ini kita. Nah, apalagi kita jamaah rahimakumullah ya, yang tadi mahalul khotwanis, yang tempatnya salah, tempatnya dosa. Kalau nggak banyak berzikir kepada Allah, yang dikhawatirkan kita semakin lemah imannya. Maka tidak ada cara. Pertama adalah bagaimana iman kita biar stabil, biar tidak sakit, banyakin zikir kepada Allah. Kan sering kita dengar ya, yang namanya obat hati kan 5 tuh. Yang pertama adalah ya puasa. Nah, kalau memang kita senang puasa boleh Senin Kemis, atau puasa Yaumul Bid 13, 14, 15 di setiap bulan, ya bulan Qamariyah. Terus lagi jamaah rahimakumullah, ada puasa-puasa sunnah. Di antaranya kalau kita masuk bulan Zulhijjah itu boleh Pak dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kata ulama boleh. Ya kalau senang puasa minimal 2 hari kalau di bulan Zulhijjah, yaitu puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Kalau seandainya Tarwiyah kita nggak dapat, pengen puasa 1 aja seandainya di Arafah, silakan kita puasa pada hari Arafah. Pahalanya itu sama dengan ibadah 2 tahun. Itu sedang mengolah jiwa kita supaya terjaga qalbu kita dengan saum sunnah. Kemarin alhamdulillah Syawal, Bapak juga insya Allah pada dapat Syawal. Ya, jadi jangan sampai momen-momen yang bagus, amalia-amalia yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad kita lewatkan begitu saja. Tidak kita dapatkan keutamaannya, sangat disayangkan karena kita tidak tahu. Bisakah kita jumpa Syawal tahun yang akan datang? Nggak tahu. Tapi kalau kita udah laksanain, terima gak ada urusan Allah. Yang penting udah ngejalanin. Nanti di tanggal 8 Tarwiyah kita puasa insya Allah. Kalau enggak tanggal 9. Mau puasa full seandainya boleh. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Yang enggak boleh puasa itu pada hari tasyrik. Nanti tanggal 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah itu adalah hari untuk makan, minum dan banyak berzikir kata Nabi. Itu hari raya untuk silakan makan minum yang nikmat pada hari itu, hari tasyrik. Dan jangan lupa berzikir kepada Allah. Hari tadi masak-masak kan begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, maka ketika kita puasa di tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, itu juga saat yang terbaik buat munajat kepada Allah. Bersamaan bagaimana ribuan jutaan hamba Allah pada hari itu di Mekah kumpul di padang Arafah sedang sama-sama munajat kepada Allah. Kita pun sama saat itu sedang saum dan sedang munajat kepada Allah. Bisa bayangkan hadirin. Kalau kata guru saya, keutamaan orang yang puasa Arafah itu insya Allah sebagaimana maknanya Arafah itu kan ya artinya mengenal, ya tahu ya. Jadi jamaah rahimakumullah, keutamaannya orang yang puasa pada hari Arafah, di samping dia dapat pahala seakan ibadah 2 tahun, mudah-mudahan barokah puasa Arafah itu Allah pertemukan Arafah tahun yang akan datang. Arafah artinya tahu, mengenal. Itu harapan kita akan ketemu lagi, begitu. Ini keutamaan diantaranya kata orang ya ahli-ahli hikmah. Harapan seperti itu. Mudah-mudahan diketemukan lagi pada hari Arafah, panjang umur, puasa lagi. Paling tidak 1. Walaupun itu hukumnya sunnah, ya tidak pun tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kerjakan.
Dan niatkan jamaah rahimakumullah kalau ada rezeki dari sekarang nih, dari bulan Zulqa'dah ini, ngumpulin, beli kambing kan. Kalau mau beli sapi berarti kolektifan 7 orang. Jangan sayang dengan harta benda kita hadirin. Karena harta kita ini sesungguhnya adalah titipan dari Allah yang kita layak dan kita pantas dipercaya oleh Allah untuk dapat rezeki itu. Nah, kitanya kudu terima kasih yang ditipin sama yang ditipin, sama yang ngasih rezeki itu. Kembalikan bahwa ini adalah dari Allah, cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah itu begitu banyak hadirin. Kita ini kan udah ditantang sama Allah dalam surah Ar-Rahman itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dari nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Kita malu hadirin kalau bicara masalah nikmat, malu. Banyak banget Pak nikmat Allah tuh buat kita nih, Masya Allah. Jangankan berupa materi, termasuk pada diri kita ini hadirin. Ini mahal banget ini, anggota tubuh kita nggak bisa dijual dengan materi Pak. Ada orang datang ke rumah kita jamaah rahimakumullah, minta ditukar, mohon maaf, telinga satu kita dengan 200 juta. Maka kita pasti mempertahankan telinga yang satu ini ketimbang 200 juta hadirin. Apalah artinya 200 juta kalau kita nggak ada telinga? Mata kita juga sama, kalau ditukar dengan 100 juta, jari-jari kita ditukar dengan jutaan rupiah, tidak akan kita terima. Ini miliaran hadirin harganya, triliunan hadirin badan kita nih. Kalau materikan, diuangkan, ini udah nggak bisa kita. Ngebayarnya ke Allah nggak mampu. Makanya Allah tantang tadi, dari nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Jangankan pada harta benda, wa fi anfusikum afala tubsirun. Bukankah pada diri kamu juga itu ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang kamu tidak akan mampu untuk membalas nikmat itu di hadapan Allah. Membayarnya tidak mampu. Makanya dulu ada cerita jamaah rahimakumullah. Ya, ada seorang dia kaya raya jamaah rahimakumullah. Dia masuk rumah sakit dirawat. Pas giliran 1 bulan jamaah rahimakumullah, ternyata Allahu Akbar, dia punya penyakit, dia sesak napas. Sesak napas. Karena memang ini sesak napasnya bukan hanya stadium 1, sampai udah benar-benar stadium yang paling berat, dan ini harus dibawa ke luar negeri. Maka orang yang mampu tadi, orang yang kaya tadi, silahkan bawa kemanapun saya, uang saya banyak, yang penting saya bisa punya napas yang bagus, yang baik, bisa normal kembali. Dibawalah ke luar negeri jamaah rahimakumullah. Beberapa hari di sana bisa ditangani, dapat itu alatnya dan dapat obatnya sekian ratus juta. Dan dalam kondisi dia sadar dan dalam kondisi dia sehat, dia berlinang air mata, menangis. Lalu ditanya sama dokter, kenapa Tuhan menangis? Maka jawabannya, aku menangis bukan karena mahalnya biaya yang akan saya keluarkan, tapi aku menangis begitu murahnya Allah memberikan nikmat kepadaku. Beberapa hari saja harus mengeluarkan 1,5 miliar, sementara beberapa tahun aku pakai nikmat oksigen dari Allah. Allah tidak minta berapa miliar. Jadi tangisanku adalah tangisan begitu maha kasih sayangnya Allah kepadaku. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kala tadi hidayah itu bisa jadi dari ayat-ayat tadi, ketika disentil sama Allah baru menyadari pentingnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baru menyadari tadi tentang nikmatnya Allah, menyadari kekeliruannya, dan dia mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah itu macam-macam tadi datangnya, makanya mahal. Ada yang hidayah melalui azan. Seorang non muslim jamaah rahimakumullah, ketika ada suara azan tuh terenyuh hatinya, tidak sadarkan diri, meluluh meleleh kolbunya, dan subhanallah berlinang air matanya. Ternyata ada apa ini di balik seruan azan, kalimat thayyibah tadi, kalimat takbir,
2 kalimat syahadat, seruan salat, seruan kemenangan. Ada apa di balik kalimat ini? Ternyata jamaah rahimakumullah, dibaca itu ya artinya terus bertanya kepada orang alim. Ternyata diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala setelah paham makna daripada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Siapa itu Allah? Diterangkan oleh ulama tadi. Allah itu adalah Tuhan semesta alam, bukan hanya alam dunia tapi alam akhirat yang punya segalanya, punya sorga, punya ya neraka, punya kehidupan, punya kematian, punya segalanya. Yang memberikan kesuksesan dialah Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah orang tadi masuk Islam hadirin, dengan asbab, dengan azab. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kembali tadi dalam kitab Nasihatul Ibad itu bahwa hati kita terus dipantau dengan obatnya saum, obatnya zikir, obatnya qiyamul lail. Itu obatnya, salat malam itu obat itu, Pak. Walaupun memang jamaah rahimakumullah kalau nggak dibiasain berat. Kecuali orang-orang yang ada riyadhah. Ada riyadhah. Kita nggak mampu sampai 11 rakaat, minimal 2 rakaat. Ditutup witir boleh 1, boleh 3, yang penting ganjil. Jangan sampai malam itu nanti ya setiap malam nggak diisi dengan tahajud. Banyak orang yang kecewa jamaah rahimakumullah karena banyak malam-malam itu yang dilalui tanpa ada tahajud. Jadi jamaah rahimakumullah, orang yang rajin ibadah aja masih kecewa ketika nanti di alam barzah. Ketika diperlihatkan itu sholat berjamaahnya, diperlihatkan itu tilawah Qur'annya, diperlihatkan itu taklimnya, diperlihatkan tadi zikirnya, doanya, sedekahnya, silaturahimnya. Ternyata amaliyah-amaliyah yang soleh tadi banyak yang tidak bernilai di mata Allah. Banyak yang kosong, ibaratnya itu nilainya nggak ada. Kecewa dia. Kenapa ya Allah, kalau tahu begini mah itu silaturahim saya nggak isi amaliyah silaturahim. Kenapa amal sedekah saya kosong ya Allah, padahal harta saya banyak. Makanya tangisan orang yang ada di alam kubur kan 2, mintanya sama Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, boleh enggak kau tangguhkan, kau hidupkan 1 saat aja. Fa asaddaqo, harta saya banyak, saya pengen bersedekah. Wa aku minas sholihin, saya kumpul dengan orang-orang baik ya Allah, pengen melakukan kebaikan. 2 mintanya sama Allah. Cuman sayang 1000 sayang enggak bisa kembali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diminum Pak Ustaz. Puasa, lalu zikir, qiyamul lail, tilawah Quran. Jadi baca Quran juga itu sedang menterapi, Bang. Dalam kitab Durrul Mansur itu jamaah rahimakumullah, ternyata ketika kita membaca Al-Quran, mata kita melihat Quran, itu sesungguhnya sedang menterapi supaya mata kitanya sehat. Ini menurut penelitian seperti itu hadirin. Jadi kalau kita mohon maaf minus ya, atau mungkin tadi ada masalah pada mata kita, sering-seringlah kita melihat Al-Quran. Dalam kitab Durrul Mansur, sekalipun orang hafal Quran, tetap walaupun hafal Quran, sekali-kali melihat Quran, karena penting, karena ini obat hadirin. Jadi tidak ada tulisan yang paling indah kecuali Al-Quran. Tidak ada bacaan yang paling indah kecuali Al-Quran. Tidak ada suara yang paling indah kita dengar kecuali Al-Quran. Makanya sunnah baca Quran itu disuarakan, jangan di hati. Jadi baca Quran gitu kan, pertamanya doang Yasin, kesini sepi. Idza arada syai'an ayaqulu kun fayakun. Awal sama akhir baru bersuara, tapi tengahnya usahakan suara. Jadi supaya terdengar oleh kita dan terdengar oleh orang lain. Makanya kalau kita ya pemahaman Nahdiyin gitu kan, Ahlussunnah wal Jamaah, kenapa habis sholat kita berzikir dan zikirnya zahar? Karena tadi sedang menterapi sebenarnya, dan sedang membimbing jamaah kita yang belum hafal.
Bukannya nggak boleh Ustadz, orang lagi zikir terus ada orang sholat. Zikir dan sholat sama. Sholat maknanya zikir. Yang penting zikirnya jangan kenceng-kenceng, gitu kan? Yang wajar lah. Kan kita juga punya batas kan. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih. Begitu. Jadi boleh. Ya. Jadi bukan nggak boleh. Zikir dizaharkan satu, itu sedang menterapi jiwa kita, supaya terdengar kalimat tadi di telinga kita dan didengar oleh saudara-saudara kita yang belum pada hafal, supaya terbimbing jadi hafal. Itu tujuannya. Adapun orang yang sholat ya sholat aja gitu kan, karena sholat maknanya lidzikri, ingat ke Allah. Orang yang zikir juga sama, adalah mengingat Allah, maka sama kedudukannya, tidak ada yang disalah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, baca Quran itu sudah menterapi. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau ada anak kita yang mungkin tadi malas ya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak bacakan Fatihah. Bacakan Fatihah. Khusus ya Allah buat anak saya, biar dapat hidayah, biar dilembutkan hatinya. Namanya si Fulan Al-Fatihah. Itu Al-Fatihah itu jadi syifaun lil mukminin, penawar buat anak kita hadirin. Syukur-syukur medianya air, silakan. Media air, difatihain anak kita. Lalu bikinkan teh buat pagi atau air putih buat dibawa ke sekolah. Dibawa itu, ini air ada obat. Ini air beda dengan tidak dibacakan doa, tidak dibacakan Al-Fatihah. Itu bisa kita rasakan jamaah rahimakumullah. Makanya ya kenapa kita dulu kalau di pesantren tabarukan dari kiai, minum bekas kiai, itu beda hadirin. Karena Pak Kiai banyak zikir sama Allah, Kiai banyak doa sama Allah, Kiai banyak puasa sama Allah. Maka bisa jadi subhanallah energinya akan membawa positif buat kita yang minum. Nah itu kita nih pemahamannya dari orang tua begitu. Termasuk yang selanjutnya, untuk bagaimana mengobati penyakit-penyakit yang ada pada kalbu kita, kumpul dengan orang saleh, Pak. Kumpul dengan orang yang senang agama, senang ibadah. Itu ke bawah kita suasananya, nuansanya ke bawah. Jadi kalau kita kumpul sama ustadz, sama ajengan, sama kiai, pasti bicaranya adalah masalah agama. Kalau bicara masalah agama itu masalah hati. Makanya Bapak bisa rasakan, survei membuktikan kalau orang sedang ngaji, hati pasti damai, hati pasti tenang, jiwa ditenangin sama Allah. Anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Allah tenangkan hati orang yang beriman. Di saat kita taklim seperti ini subhanallah, di saat kita sholat hadirin, di saat kita baca Quran, di saat kita saum, pokoknya ketika melakukan amal-amal kebaikan, Bapak bisa rasakan jiwa kita ini pasti nyaman. Karena memang konsumsi rohani adalah ketaatan di dalam ya kesolehan kita kepada Allah. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kembali ya obati penyakit kita dengan 5 tadi. Jangan sampai hati kita ditutup sama Allah. Seperti siapa? Fir'aun. Fir'aun itu jemaah rahimahullah ditutup hatinya sama Allah. Karena ada kesombongan. Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, sehingga tidak mau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya jamaah rahimakumullah, walaupun dekat dia dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu kan anak angkat, tapi tetap nggak dipilih sama Allah. Karena hatinya ini tadi bukan hanya sakit, tapi mati dia. Dan yang mematikan siapa? Naudzubillah min dzalik, jangan sampai hadirin. Kita punya penyakit sakit aja udah ya Allah udah berat kita, Pak. Apalagi dibawa mati. Iya kan? Kalau penyakit yang ada pada tubuh kita hadirin dibawa mati, disempurnain lagi sama Allah, nanti bakal hilang penyakitnya. Tapi kalau hati kita sakit dibawa mati, berat hadirin. Makanya terus kita nih mumpung ada kesempatan, di antaranya tadi tuh ya banyak istighfar, mohon maaf ya sama Allah dengan kesalahan dosa-dosa kita. Bisa jadi dosa-dosa kita yang numpuk
yang menjadikan semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Kalau Rasulullah itu menggambarkan dosa itu ibarat satu titik, hadirin. Kertas kalau dititik dia 1, 2, terus titiknya banyak, lama-lama jadi noda hitam. Segera dihapus itu hati. Dengan apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Makanya tadi Imam Ghazali 1000 kali istighfar mohon ampun nama Allah. Sekelas Imam Ghazali. Apalagi kita hadirin. Dan orang yang banyak istighfar itu insya Allah dia akan diampuni dosanya sama Allah. Sebab diampuni dosanya sama Allah, maka urusannya dimudahin sama Allah. Nah, sebab dimudahin urusannya sama Allah, nanti yang ketiga Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya kita orang yang beriman harus optimis, harus husnudzon. Ya, termasuk kita doakan Masjid Jami'al Muqniyah, insyaallah rezekinya lancar, bisa tertutup, bisa jadi insyaallah, amin ya rabbal alamin. Apalagi rumahnya Allah mah jangan khawatir, pasti itu urusannya sama Allah. Kalau punya rumah Allah, kita usaha nih pengurus dengan ya, kekuatan kita, kemampuan kita ya, dengan pengurus dan jamaah, minta sama Allah, insyaallah bakal jadi. Yang penting terus minta sama Allah. Nanti Allah hadirkan. Kan semua hati itu kayak menggenggam Allah. Orang-orang yang punya harta benda bagi Allah gampang dilembutin hatinya, diketuk hatinya. No, rumahku sedang dibangun. Kamu diberikan kelebihan olehku. Waktunya untuk nitip di sana. Ini bagi Allah gampang. Makanya kalau cerita masalah ya tempat ibadah, sarana ibadah itu nggak ada ceritanya yang nggak jadi. Yang penting tadi terus kita mujahadah, para pengurusnya, para jamaahnya saling bantu doa bidoa. Insya Allah mudah-mudahan ini kan rumah kita. Rumah kita bukan rumah yang sekarang ini, mohon maaf kita tinggalin rumah. Itu kan hadisnya begitu. Al masjid baitul mu'minin, masjid itu rumahnya kita. Rumahnya orang yang beriman ya ini. Ini tempat bagaimana mengakses rahmat Allah di sini, Pak. Mengakses ampunan Allah di sini, mengakses pertolongan Allah di sini. Siapa orang yang memikirkan rumahnya Allah, nanti kita bakal dipikir urusan dunia akhiratnya mau. Itu janji Allah. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang membela agama Allah bakal dibela sama Allah. Jangan khawatir. Ya, kata Imam Qurtubi seperti itu. Kalau kita nih ikut berkecimpung di rumahnya Allah, memperjuangkan agama Allah, nanti banyak yang menolong kita di belakang para malaikat Allah. Makanya saya dulu bikin madrasah, bikin musola, bismillah karena Allah. Nanti Allah yang akan kasih jalan. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah waktunya kita nih. Sisa umur kita ini yuk kita kerahkan semaksimal mungkin untuk ikut andil memakmurkan syiar agama Allah. Mau siapa lagi kalau bukan kita? Jangan kita asik habis waktunya di rumah kita masing-masing. Mari jemaah rahimakumullah, pikirkan bagaimana ya syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tetangga-tetangga kita ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asbab doa dan usaha kita. Yang penting kewajiban kita tadi usaha dan berdoa. Mengenai tentang hidayah kembali lagi itu urusan Allah. Tapi kita sudah tadi ikut bagian, berada di barisan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya ibarat kita naik kereta apa, walaupun di gerbang paling terakhir Pak, sampai insya Allah. Walaupun duduknya nggak di depan, nggak di tengah, paling buncit pada sana, gerbang belakang. Tapi ada di jalurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bakal ketemu sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bikin Rasulullah senyum hadirin. Jangan bikin Rasulullah ini ya sedih, apalagi marah. Termasuk tadi saya katakan dalam surah Al-Kautsar hadirin, inna a'tainakal kautsar. Bicara masalah nikmat, sesungguhnya nikmat Allah itu banyak. Ini asbabun nuzulnya ketika Nabi Muhammad ditinggal ya dalam kondisi duka anaknya yang bernama Qasim. Ya, makanya Muhammad disebut Abul Qasim, bapaknya Qasim.
Jadi anak pertama Nabi Muhammad namanya Qasim. Meninggal dunia masih kecil. Ketika meninggal dunia, orang-orang kafir itu mencemooh Nabi Muhammad. Bataro artinya terputus. Nabi Muhammad udah nggak ada ya yang melanjutkan daripada tadi sejarahnya nanti. Anaknya meninggal laki-laki gitu kan. Tapi dihibur sama Allah, langsung turun ayat Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya nikmat Allah yang diberikan kepada Muhammad al-Kautsar, artinya nikmat yang begitu banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu, wanhar dan berkorban. Terakhir ayatnya yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membenci Nabi Muhammad dia terputus dari rahmat Allah. Jadi orang-orang yang membenci Rasulullah itu diputus rahmatnya oleh Allah SWT. Nah kalau sudah diputus rahmatnya, kita nggak dapat kemuliaan dunia akhirat tadi. Makanya kita nih lagi mencari bagaimana Rasulullah senang sama kita. Hidupkan amalan-amalan sunnah Nabi Muhammad. Di antaranya apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, ayo kita amalkan dan kita dakwahkan. Seperti jamaah rahimakumullah di tanggal 10 bulan Zulhijjah kurban nih. Nah kita nih panitia jamaah yang punya kemampuan, punya sahabat, punya kelebihan, ingatkan. Ayo kita pada korban, pada kolektifan. Nah, ini kan amalan dari Nabi kita Muhammad SAW. Dengan materi kalau emang punya, bi amwal, dengan harta silakan. Bil malnya, kalau nggak punya mal, bil ilm, dengan pengetahuan. Kalau nggak punya bil ilm, bil quwwah, dengan tenaga, dengan pikiran yang baik. Aja teman-teman ini. Begitu. Ya. Kalau kita nggak nitip, ya seandainya ada orang lagi pengen nih kurban, kasih tahu. Saya pengen kurban di mana ya? Oh ya boleh. Saya antarkan, saya kasih tahu. Modal tenaga, modal petunjuk supaya orang tadi dapat kebaikan, dapat pahala dari Allah. Minimal doa hadirin. Kalau kita nggak punya materi, nggak punya tadi tenaga, nggak punya pengetahuan, minimal doa, ya Allah, saya pengen ya Allah berkorban pada tahun ini. Akan tetapi saya belum mampu ya Allah. Berikan kemudahan ya Allah kepadaku agar ada kemampuan untuk berkorban. Begitupun ya Allah, berikan hidayah kepada orang-orang yang agniya, orang-orang yang cukup punya harta benda ya Allah. Semoga dia diberikan pemahaman dan dia bisa menginfakkan, mentasarufkan hartanya di jalan-Mu ya Allah. Itu doa yang baik buat saudara kita dan itu adalah sama ladang kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Dari sini para hadirin barangkali ada yang perlu ditanyakan Pak, dipersilakan. Pak, barangkali ada apa yang silakan bebas ya, silakan. Kalau kambing kan satu orang ya, tapi kalau sapi apa pasti 7 orang Pak? Sapi ya, kalau dalam ilmu fikih memang seperti itu. Kalau kambing satu ya, kalau seandainya kalau hadisnya memang kita benar-benar mampunya hanya satu nih, nggak ada lagi untuk beli kedua, beli dua, beli tiga nggak mampu. Tapi saya pengen saya bawa niatnya buat keluarga saya, boleh nggak? Dalam hadisnya boleh, boleh. Ya Allah, Nabi kan begitu. Aku niat tahun ini berkorban untuk diriku, keluargaku dan umatku. Ada hadisnya seperti itu. Jadi boleh satu pun satu kambing. Kalau memang benar-benar yang tahu kan kita mampu atau tidaknya. Memang benar-benar saya tuh nggak mampu banget, tapi saya pengen keluarga saya dapat pahala. Boleh niatkan ya Allah, aku niat berkorban untuk diriku dan keluargaku. Tapi ketika tahun depan ada rezeki jamaah rahimakumullah, terus udah ketemu nih rezeki kita, maka kita niatkan ya Allah, tahun ini saya berkorban khusus untuk diriku, tahun depan untuk istriku, anakku, karena udah ketemu jalan rezekinya dan kita mampu kategorinya. Jangan sampai keluarga kita nggak ada yang kurban. Begitu. Syukur-syukur kalau anaknya tadi ada 7 ya, semua keluarga kita silakan niatkan ya Allah, saya niat beli sapi atau unta, kerbau. Saya niatkan diri saya dan keluarga saya yang 7 ini ya Allah. Nah, itu lebih afdol karena satu sapi itu 7 orang. Jadi kondisional, kemampuan kita yang tahu adalah diri kita.
Jadi kalau ilmu fikih, kambing 1 orang, ya sapi 7 orang. Boleh kolektifan dari keluarga kita ataupun orang luar. Termasuk keluarga kita yang sudah nggak ada, orang tua kita, boleh. Yang hidup ada 5, yang udah nggak ada, ya kan, niatnya untuk almarhum, almarhumah, boleh. Begitu. Anak saya 5 mamanya nih. Iya. Anak saya 3 lah. Anaknya 3. Jadi total kan 5. Total 5. Iya 5. Iya, betul. Nah, cuman hitungannya baru 5. Baru 5. Kalau yang satunya ini 1 dari keluarga saya. Boleh? 1 dari keluarga istri. Boleh. Nggak masalah. Boleh, nggak masalah. Jadi biar adil. Biar adil. Malah bagus. Iya. Malah bagus. Betul. Jadi adil namanya, biar nggak ada cemburu sosial, biar nggak ada cemberut. Iya. Enak banget situ mah ya, dibawa no mamangnya katanya. Ya udah situ punya mamang nggak? Gitu. Sama juga begini bang, mohon maaf ya, ini masukan lagi nih. Kalau abang mampu nih ya, umroh ya, seandainya nih, ibu abang masih ada, ama mertua masih ada, daftarin bang. Jangan istri doang yang dibawa umroh. Orang tua kita kalau mampu umrohin bareng-bareng. Begitu bang. Kalau udah nggak ada. Kalau nggak ada ya badalin sama orang di sono. Gitu. Iya, nanti nyari orang yang udah haji. Gitu ya. Karena orang yang badal haji dan umroh itu orang yang udah haji. Gitu ya bang. Nah sama juga korban begitu. Jadi supaya adil boleh dari kita dulu nih gitu ya. Dari orang tua kita yang 2 nggak ada saya ya. Bapak dulu deh. Sama bapak situ kan belum korban dulu, udah niatin buat almarhum ya, Pak ini sama Pak ini boleh sampai begitu ya bang. Yang kedua, Iya. mau nanya ini para wali Allah ini. Iya, siap. Itu dihisab nggak sih? Para wali Allah, Dihisab nggak sih? wallahu alam bisawab. Mengenai tentang hisab atau tidaknya itu kembali kepada tadi, itu hak prerogatif Allah. Ada orang yang dihisab, yuhasabu hisaba yasira, dimudahkan. Ada yang kedua bil ghairi hisab, tanpa dihitung sama Allah, langsung. Itu kembali wallahu alam bisawab. Yang jelas para wali Allah kan maknanya kekasih. Kalau orang sudah dikasih sama Allah, bisa jadi orang yang spesial di hadapan Allah. Kita harus husnudzon, bisa jadi orang yang tanpa dihitung sama Allah. Iya, makanya wali Allah tuh kekasih Allah. Dan nanti kapan-kapan saya cerita tentang wali, siapa saja wali. Oke ya bang, udah aja nih ya. Iya Pak Ustadz. Tidak apa-apa kan, masih ada. Oh masih ada lagi. Cukup? Alhamdulillah. Saya senang Pak Ustadz kalau ada jamaah tanya jawab gak ada yang nanya, berarti pada cerdas. Ya, itu saja. Mudah-mudahan insya Allah kita semua. Oh satu boleh, ayo.